Dua purnawirawan jenderal minta ex-Kapolsek Baito diusut sampai tuntas. Dua jenderal purnawirawan polisi meminta agar kepolisian menindak tegas ex-Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibda M. Idris setelah jabatannya dicopot. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji dan mantan Wakapolri Komjen, Purn. Ogroseno mengatakan bahwa Idris telah melanggar kode etik kepolisian dalam kasus kriminalisasi Guru Supriyani. Selain itu, ex-Kapolsek juga diduga telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menerima uang 2 juta rupiah dari 50 juta rupiah yang diminta dari Guru Supriyani. Susno mengatakan bahwa polisi telah mengakui kesalahan penyelidikan dengan mencopot Kapolsek Baito. Pencopotan tersebut juga membuktikan Supriyani tidak bersalah dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anak Aibda Wibowo Hashim, D, yang dilaporkan oleh istri Aibda Wibowo Hashim. Tindakannya bagus, cepat mengambil keputusan. Tapi, baru sampai pada pelanggaran etika ya, kata Susno dalam wawancara bersama Nusantara TV beberapa waktu lalu. Tidak bersalahnya Supriyani juga tersirat dalam sidang di Pengadilan Negeri Andulo di mana jaksa menuntut dia tidak bersalah. Namun Susno berpendapat sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Menurutnya, Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtumi sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Dugaan pemerasan tersebut menurutnya terungkap di medsos. Mintanya sekian puluh juta, baru dibayar 2 juta rupiah dan sudah diterima oleh Kapolsek Baito. Tidak cukup dengan sanksi etika dicopot dari jabatan. Tapi, pidana telah terjadi. Apakah dia sudah menerima suap? Kalau dia menerima suap, itu tindak pidana korupsi, jelas Susno. Susno menegaskan bahwa tindakan tegas bagi oknum korps kepolisian harus dilakukan agar memberi contoh bagi anggota-anggota lainnya. Sangat baik untuk memberi pelajaran kepada anggota Polri supaya tidak sembarangan melakukan perbuatan yang nyeleneh-nyeleneh, kata Susno. Sementara Komjen, Purn, Ogroseno mengatakan, dari awal sudah ada pelanggaran etika profesi cukup berat, mulai dari sebelum laporan polisi dibuat. Mereka sudah menyita dugaan barang bukti. Propam harus melakukan tindakan yang benar dan baik, supaya bisa menemukan bahwa peristiwa penyidikan kasus ini ditemukan pelanggaran etika profesi berat, dan anggota polisi tersebut harus ditindak tegas supaya tidak terjadi di beberapa tempat lainnya, ungkap Ogroseno dikutip dari tayangan Nusantara TV. Menurut Ugro, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Karena menurut Ugro, ada oknum yang biasanya merasa pangkatnya lebih tinggi dari penyidik atau penyidik pembantu. Di situ dia menunjukkan powernya. Propam harus menonaktifkan semua yang diduga terlibat, diperiksa dan disidangkan sampai tuntas, kata Ugro yang juga mantan Kadif Propam Polri. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Ugro juga meminta sidang kode etik dibuka untuk masyarakat umum, sehingga bisa transparan. Propam jangan lagi tertutup, rahasia. Tapi sidang kode etik harus bisa dihadiri masyarakat, tegasnya. Menanti putusan sidang. Sidang vonis Guru Supriyani terjadwal pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024, mendatang. Jadwal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua PN Andulo, Nursinah. Jelang vonis tersebut, Guru Supriyani berharap majelis hakim membebaskannya tanpa syarat. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Supriyani pun kembali memastikan dirinya tak pernah memukul murid. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya. Jelasnya usai sidang pembacaan nota pembelaan dan tanggapan jaksa. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan. Seusai sidang,
Guru Supriyani dijemput suami Katiran dan anak laki-lakinya. Di momen tersebut, Supriyani mencium sang putra. Supriyani berharap dirinya bisa divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti, katanya. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya, tutup Supriyani. Banjir dukungan. Di sisi lain, Guru Supriyani semakin banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Murid SDN 4 Baito, tempat Guru Supriyani mengajar pun berharap gurunya bisa dibebaskan. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi. Kompak sejumlah murid menyampaikan video testimoninya bersama-sama. Pun, dengan sejumlah murid mengaku tak menyangka gurunya diperkarakan. Misalnya F, murid kelas 6, yang mengaku berinteraksi langsung dengan Supriyani di kelas 1 dan 2 SD. Ibu Guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami, ujar F ditemui di SDN Baito. Bahkan, sang guru selalu menenangkan murid jika ada masalah, termasuk jika tidak mengerjakan tugas sekolahnya. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata F senada disampaikan M, murid kelas 6 lainnya, yang menyebut sosok Guru Supriyani penyabar. Bahkan, saat menghadapi murid yang tidak mengerjakan tugas-tugasnya, malahan Ibu Guru, Supriyani, bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas. Jelas M, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, ujarnya menambahkan. Tak hanya murid, pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah Sana Ali, Guru Lilis, maupun Nur Aisyah, menyampaikan harapan senada. Dalam kesaksian ketiganya di pengadilan, baik Kepsek maupun guru, tersebut juga menyaksikan Guru Supriyani memukul murid. Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, PGRI Sultra, juga berharap majelis hakim memvonis bebas. Kapolsek Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Ibtu Muhammad Idris, harus menerima nasib dicopot dari jabatannya. Ibtu Mu Idris terindikasi meminta uang sebesar 2 juta rupiah ke guru honorer Supriyani yang kasusnya masih bergulir hingga sekarang. Kapolres Konawe Selatan, AKBP Febri Sem, membenarkan kabar di atas. Ia mengatakan, Ibtu Mu Idris tidak sendirian dicopot. Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin, juga ditarik Polres Konsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. AKBP Febri melanjutkan, pihaknya sudah menunjuk 2 anak buah lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong. Posisi pelaksana harian Kapolsek Baito akan diemban oleh Ibda Komang Budayana PS. Ia sebelumnya menjabat sebagai Kasikum Polres Konsel. Sementara, Kanit Reskrim Polsek Baito akan diisi Aibtu Indrianto. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mod Sholeh, sebelumnya mengatakan ada 7 personel yang diperiksa. Rinciannya, 4 dari Polres Konsel dan 3 dari Polsek Baito. Terlepas dari berita di atas, siapa sosok Ibtu Mu Idris? Berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Itu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan itu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, 4 April 2024. Ia menggantikan Kapolsek Baito sebelumnya yang bernama Ibda Fuad Hasan. Upacara sertijab dipimpin langsung oleh Kapolres Konsel, AKBP Wisnu Wibowo, di Aula Pesat Gatra Polres Konsel. Fakta lain terungkap, kasus Supriyani mulai mencuat di awal kepemimpinan Ibtu Mu Idris. Supriyani diketahui pertama kali mendapat panggilan Polsek Baito pada Minggu, 28 April 2024. Berawal dari sinilah kasus guru honorer itu mencuat ke publik dan menjadi bahan perbincangan. Kasus Supriyani hingga sekarang masih berjalan di Pengadilan Negeri Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ibtu Mu Idris dalam setiap kesempatan saat ditemui rekan media enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andoolo,
Konawe Selatan, pada Senin, 28 Oktober 2024.